Masalahnya adalah hujan turun. Kan harusnya dibayar toh. Iya. Tetapi kerugian akibat banjir itu Lebih gede. lebih gede. Daripada pas kekeringan ya. Akhirnya ini kalau di beberapa literasi yang saya baca persidangannya sampai 20 tahun. Berarti istilah gini, mungkin cuaca bisa direkayasa sama untuk hasil akhir tetap dialog gitu ya. Nah, artinya ini semua informasi ini semua saya lagi mempertegas nih. Hujan ini memang prerogatif Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah muda yang sedang menyaksikan acara ngaji ceria. Gus Ajir dan Somat BTYPT. Apa itu BTYPT? Bintang tamu yang paling terkenal. Itu adalah sebuah paguyuban dulunya, Gus. Oh gitu ya. Iya. Gus Ajir, siap. Kita akan bahas yang lagi ini. Ya. Lagi masuk. Ya, ini kan di masuk ya. Sosmed ramai banget nih. Siap. Pro dan kontra tentang istilahnya apa, pawang udan. Ada dulu kan kita terkenal ada pawang hujan ya. Pawang hujan terus pawang ular. Loh ini ketika ada sebuah pawang hujan yang biasanya kan itu Indonesia banget ya, istilah kearifan lokal sampai di event yang internasional. Akhirnya jadi pro kontra nih, ada yang bilang membanggakan karena ada suatu apa ya, upaya-upaya non logis apa ya yang dilakukan panitia agar cuaca bisa dikondisikan. Ada juga yang bilang itu tanda kutip, ada yang bilang apa kayak apa ya, orang sirik lah, terus apalah istilah sing orang patut lah, memalukan dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan bahas masalah ini Gus Ajir. Dalam artian kan kita polemik yang di masa itu secara kacamata Islam itu gimana? Jadi begini. Pertama mengenai masalah hujan. Ya. Secara mendasar Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Waqiah, misal afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun gitu. Artinya jadi tidaklah kalian memperhatikan air yang air yang turun dari awan. Kata Allah, siapa tuh yang menurunkan, kamu, kalian, atau aku, kata Allah. Allah ya. Nah, artinya apa? Ini sebuah istifham dalam bahasa Arab namanya istifham inkari. Artinya apa itu istilahnya? Satu pertanyaan yang nggak butuh dijawab. Oh iya. Seperti udah pasti lah ya. Ya, kamu nggak lihat lah gitu. Iya. Sudah pasti melihat kan. Nah, artinya apa? Dalam ayat ini Allah lagi menegaskan bahwa wewenang untuk menurunkan hujan atau menundanya itu semuanya mutlak di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begini, Allah itu punya satu sistem namanya sunatullah, dalam bahasa yang lebih keren hukum alam. Sunatullah gitu ya. Bagaimana bumi berputar, bagaimana matahari mengelilingi bumi dan sebagainya. Nah, maka ini menjadi sunatullah yang memang kemudian kita disuruh untuk mentadaburi. Jadi kebiasaan Allah atau hukum alam ini kemudian kita pelajari. Maka muncul tuh berbagai macam pakar astronomi, pakar meteorologi, ahli falak dan sebagainya. Nah, artinya apa? Meskipun hujan ini semuanya adalah hak prerogatif Allah, yang ini kalau boleh dibahasakan semua terserah Allah gitu. Tetapi manusia diberi ruang untuk mengamati. Ilmu titen mungkin ya. Dalam bahasa yang sederhana titen, kalau dalam bahasa yang lebih keren ya BMKG itu. Oke. Kan mereka melihat bagaimana pergerakan angin, bagaimana pergerakan awan gitu. Nah, ada kayak ramalan cuaca gitu ya. Semacam. Nah, ini sebetulnya isu lama kalau ngomong soal pawang hujan. Jadi tahun 1841 berarti jam 7 kurang sebelum Isya berarti ya. Iya. 1841. Iya, jam 7 kurang seperempat lah ya. Gampangane loh, mungkin buat teman-teman yang enggak mudeng. Jadi ada seorang pakar namanya James Pollard, SP.
Dia punya buku namanya The Philosophy of Storm atau Storm itu badai atau petir ya? Ya, filosofi dari badai begitu. Jadi dia saking pinternya ya, orang kalau kepinteran kadang-kadang keblinger gitu ya. Dia mengatakan hujan ini kita nggak butuh kuasa Tuhan. Oh. Hujan ini kata dia hukum alam, karena dia bisa memetakan Iya, gitu. bisa istilahnya bisa dipelajari mungkin ya. Ya, ini memang terjadi karena satu mekanisme alam dan dia mengamati. Oh, setiap habis ada peperangan, setiap habis ada hawa panas di bumi, kok pasti ada hujan. Akhirnya dia punya teori kalau pengen hujan ya gampang, panaskan saja bumi, nanti akan membentuk satu kondensasi gitu ya. Nanti turunlah hujan. Gampangannya kayak cara gampangannya ya. Akhirnya dia disewa, di-hire oleh pemerintahan saat itu. Dan alhamdulillah gak berhasil. Oh, untuk membuktikan teorinya. Iya. Bahwa kalau pengen hujan kayak gini caranya gitu. Dan ternyata gak berhasil. Iya. Artinya apa? Kesombongannya ini saat itu juga dibungkam oleh Allah. Karena dia istilahnya udah apa kayak prediksi ya, ini pasti berhasil. Iya. Ini kayak pasti berhasil ya, ternyata enggak ya. Karena memang itu kewenangannya dari Gusti Allah ya. Dalam bahasa Jawanya di siti kerso. Iya betul. Nah, maka terbantahkan teori itu, dan sekali lagi ini menjadi satu penguat bahwasanya memang hujan ini hak prerogatif Allah gitu. Iya. Nah, tetapi namanya pakar ya, pasti punya murid yang kemudian pemikirannya diteruskan, diriset dan sebagainya. Sekitar tahun 1915, teman-teman bisa googling nanti ditulis perapat lah. Googling di Yahoo. Googling Yahoo. Sisan wae googling Yahoo. Sekitar tahun 1915 ada muridnya namanya Charles Hatfield. Ini lebih modern. Jadi dia mengumpulkan sekitar 200 bahan-bahan rahasia ya, mungkin dari berbagai macam unsur ya, dicampur. Kemudian bahan ini di atas dibawa naik ke sebuah menara, dan ternyata luar biasa. Setelah itu dicampur, kemudian awan-awan mulai bergerak. Kemudian awan-awan itu membentuk kondensasi yang kemudian turunlah hujan. Oh. Nah, maka dia declare, saya bisa mendorong awan, bahasanya bukan mengundang hujan, tapi saya bisa mendorong awan yang nanti akibatnya adalah adanya hujan. Singkat kata, dia di-hire lagi, dibayar lagi, ketika ada sebuah kekeringan di California di namanya San Yos kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di situ di-hire karena kekeringan saat itu tahun 1915, 1916 gitu. Ternyata berhasil apa enggak? Berhasil nggak ya? Biasanya kan kalau nggak berhasil Argentina kan biasanya loh. Itu Brazil. Oh ya. Ternyata dari bahan-bahan rahasianya itu berhasil, hujan. Tapi overdosis. Hujannya kakean. Hujannya kakean, nggak bisa diberhentikan. Oh. Artinya apa? Usaha dia untuk menurunkan hujan berhasil, dia dipuji awal-awalnya. Tapi setelah seminggu kok nggak mandek-mandek kayak hujannya. Kelabasan. Mungkin dibayarnya mungkin lebih, jadi dia nggak enak loh, timbui. Di sini yang kemudian jadi sidangnya panjang nih, karena pihak pemerintah yang membayar dia, ini kalau kamu berhasil tak bayar, tapi kalau nggak berhasil ya nggak tak bayar gitu kata pemerintahnya. Nah, masalahnya adalah hujan turun. Kan harusnya dibayar toh. Iya. Tetapi kerugian akibat banjir itu lebih gede. Daripada pas kekeringan ya. Akhirnya ini kalau di beberapa literasi yang saya baca, persidangannya sampai 20 tahun. Berarti istilah gini, mungkin cuaca bisa direkayasa, sama untuk hasil akhir tetap di Allah gitu ya. Nah, artinya ini semua, informasi ini semua saya lagi mempertegas nih. Hujan ini memang prerogatif Allah gitu. Kita tidak bisa mengintervensi apapun. Iya, walaupun kan mungkin dari upaya dari kita sebagai manusia kan mungkin ada sing rekayasa cuaca kan. Ya. Sing ditawuri uyah nandure, uyah bawang putih mungkin digoreng. Terus kayak awan goreng disambel. Nah, ngomong-ngomong soal
memberhentikan hujan. Ini kemudian akhir-akhir ini terkenal dengan pawang ya. Itu sih sebenarnya menghentikan atau memindah hujan sih. Karena sih mangsiur loh katanya ada pawang hujan gue dia nggak hentikan cuma geser hujan di sini ke sana. Terlepas dari itu menggeser atau menghentikan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi saat itu Nabi lagi khutbah Jumat. Tiba-tiba ada seorang Arabi, orang Badui, orang desa gitulah, datang ke masjidnya Nabi mengeluh, ya Rasulullah tempat kami kekeringan, ini orang-orang mau mati, kehausan, kelaparan dan sebagainya. Akhirnya Nabi berdoa untuk amtir alaihimus sama dan sebagainya. Setelah Nabi berdoa, orang ini pulang, belum nyampe ke daerahnya, di daerah itu udah hujan lebat. Masalahnya adalah ya mungkin Nabi terlalu kuat doanya ya. Sama kasusnya, seminggu nggak berhenti. Oh. Akhirnya banjir juga malah. Akhirnya datang lagi. Wah, ini kemarin hewan-hewan mati karena kelaparan, karena kehausan, sekarang kebanjiran, ketilem gitu. Akhirnya dengan mukjizatnya Nabi mengangkat tangan lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa kalau kita lagi mendapati hujan yang kemudian menurut kita menakutkan atau hujan udah overdosis gitulah. Maka Nabi mengajarkan doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hanya di sekitarku wala alaina, jangan sampai membahayakanku atau membahayakan kami gitu. Karena Nabi yang berdoa ya pastinya saat itu juga hujannya berhenti. Nah, artinya terlepas dari hujan ini memang prerogatif Allah, ternyata Nabi pernah mempraktekkan dan itu berhenti gitu. Nah, ini terlepas tadi Mas Somad mengatakan ini dipindahkan atau dihentikan ya. Tetapi memang pernah ada. Oh, kan pernah juga aku krungu lho Gus sing anak-anak udan medeni kayak sing udan barat. Jadi adzan itu ada dalilnya enggak sih? Memang ada dalilnya. Jadi salah satu yang dianjurkan adzan adalah kalau kita mendapati cuaca ekstrim. Termasuk juga kalau kesurupan. Jadi nanti mas-mas ini kalau Mas Somad kesurupan jangan lupa ya diadzani ya. Malah ya sering-sering kalau aku kesurupan dijuluki nomor. Iya, masalahnya gitu. Lu ada ngomong-ngomongin apa enggak sih? Ya tak prank balik lah. Enak aja. Aku kesurupan kok dia dapat nomor. Prank. Mau lo diunjuk kan. Tuan rumahnya siapa ya? Iki kepriwe iki bisa iki. Jadi itu terlepas dari ada pawang atau apa ya, Nabi pernah melakukan itu. Ya pernah ada riwayat seperti itu loh ya. Dalam artian ada hujan diminta dan dihentikan oleh Kanjeng Nabi bisa gitu dengan doa beliau dan mukjizat beliau. Kita malah sibuk ributnya gitu. Kita bukan mengamati ini sebagai sebuah ternyata hujan ini ada ilmunya loh gitu. Bahwa hujan ini ternyata ada risetnya loh. Bahwa ternyata hujan itu Allah secara mendasar mengatakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, air yang kita minum itu kata Allah kalian yang nurunkan atau aku kata Allah.